Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 533. Udara meletus dengan ledakan yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah setiap tabrakan berpendar menyebabkan celah kecil di ruang itu sendiri. Namun, penghalang emas gelap tetap tidak terpengaruh. Pada saat itu, pria besar itu melambaikan tangan kanannya. Lengan kanannya tiba-tiba menjadi berotot sementara tangannya tumbuh dengan kecepatan yang mencengangkan. 5 bola emas gelap yang bersinar tampak seperti mereka akan menghancurkan langit dan bumi. Begitu dia menyerang, cara mengesankan yang dia kumpulkan menghilang ketika jarak di antara mereka tertutup secara instan. Dengan basis kultivasi dari seorang guru jiwa jahat, dia terkejut menemukan bahwa dia tidak bisa langsung keluar dari jangkauan. Keterampilan apa yang dimiliki orang ini? Dalam sekejap, cahaya merah terang menyala di dahinya, mata berdarah yang tak terhitung jumlahnya di langit ditarik kembali dan dengan cepat menyerbu tubuhnya. Seluruh tubuhnya ditutupi baju besi merah darah. Armor ini tidak memiliki pola mewah, hanya mata berdarah jahat yang terpesona padanya. Segera, sikap mengesankan dari roh jahat itu meroket. Sepasang sayap terbuka di punggungnya, menyerupai sayap kelelawar raksasa, merah darah seperti baju zirahnya. Saat dia mengepakkan sayapnya, kilau merah memancar, pedang merah di tangannya memotong jejak tipis seperti darah di langit. Bang! Ledakan besar bisa terdengar di sekitar. Dari pusat tabrakan, ledakan mengerikan melesat ke awan. Langit hancur oleh kekuatan luar biasa dari 2 gelombang kekuatan jiwa. Siluet merah tua melambung dari dalam. Sosok itu terbang ratusan meter langsung sebelum mendarat di tanah. 5 luka bergaris rapi di atas penutup dada yang dipakainya. Kalau bukan karena zirahnya, dia mungkin sudah benar-benar terkoyak. Kamu seorang limit Douluo. Suara Tuan Roh Jahat tidak bisa tetap tenang lagi. Dia sendiri adalah Master Armor pertempuran 3 kata dan juga Hyper Douluo. Dengan armor, basis kultivasinya dekat dengan yang dimiliki limit Douluo. Di sisi lain, lawannya berhasil mengalahkannya tanpa harus mengenakan baju perang sama sekali. Itu telah membuktikan satu hal, orang itu adalah limit Douluo. Batas Douluo sejati. Meskipun armor perang bisa meningkatkan master jiwa jahat ke level yang sama dengan limit Douluo, ada perbedaan jika dibandingkan dengan limit Douluo yang sebenarnya. Itu adalah dunia yang beroperasi pada tingkat surgawi. Bahkan dengan armor tempur, itu tidak pernah benar-benar mungkin untuk mencapai tingkat seperti itu. Hanya orang-orang yang telah mencapai jumlah yang signifikan di basis kultivasi mereka yang dapat membuka pintu ke dunia itu. Pada saat itu, Master Jiwa Jahat bermata-bermata tidak lagi peduli tentang kekuatan yang bisa diberikan Tang Wulin padanya dan dia berguling ke lantai. Dalam sekejap, tubuhnya benar-benar berubah menjadi garis-garis merah bercahaya dan melesat kemana-mana. Alih-alih melarikan diri ke satu arah tertentu, pita-pita bercahaya tersebar ke segala arah. Sama seperti itu, Tuan Roh Jahat telah menghilang dan tidak terlihat. Anehnya, pria besar itu tidak mengejarnya. Sebagai gantinya, dia berjalan perlahan menuju Tang Wulin dan Gu Yue. Lengan kanannya perlahan menyusut kembali ke ukuran awalnya, sementara 5 bilah yang telah diperpanjang dari jari-jarinya mencabut. Dia hanya berhenti berjalan ketika dia tiba sebelum Gu Yue. Pada saat itu, Gu Yue duduk dari tanah. Ya, dia langsung duduk. Nona, kata pria itu dengan hormat dengan satu lutut di tanah. Gu Yue memberi tanggapan singkat dan berdiri. Dia berjalan ke Tang Wulin dan berjongkok perlahan. Dengan lembut, dia membelai wajahnya. Sebuah percikan cahaya lembut terpancar darinya dan memasuki pipi Tang Wulin, menyebabkan bengkaknya sembuh. Pejuang besar itu berdiri tegak seperti panah, tetapi dia tidak bertanya apa-apa. Matanya, seperti kristal kuning, tidak menunjukkan tanda-tanda emosi sama sekali. Apakah kamu penasaran kenapa aku tidak membiarkanmu membunuh Tuan Roh Jahat itu? Meskipun Gu Yue menghadapi Tang Wulin, dia bertanya pada pria itu. Ya, jawabnya sederhana. Musuh-musuhku adalah temanku. Kita harus menggunakan apapun yang kita miliki. Kamu bisa pergi sekarang. Gu Yue melambaikan tangannya. Ya, sosok raksasa menanggapi sekali lagi sebelum berbalik dan berjalan perlahan ke kegelapan. Bayangan menimpa mereka. Malam telah tiba. Gu Yue duduk di samping Tang Wulin, menatapnya melamun. Baru beberapa saat kemudian dia berjalan ke Tang Wulin dan berbaring. Dia menyandarkan tubuhnya ke pelukannya.
Titik titik titik. Wah, ini terlalu banyak. Wajah Zhen Hua pucat pasi. Mu Ye menatapnya. Mereka baik-baik saja, aku sudah memeriksa tubuh mereka dengan ama. Tapi sepertinya Heaven Dow City mungkin berbahaya sekarang. Apakah kamu melaporkan kejadian ini ke Federasi? Yang terbaik adalah kamu memberitahu Akademi Shrek juga. Ya, Zhen Hua mengangguk dan menenangkan dirinya. Untungnya, mereka baik-baik saja, tetapi melihat kondisi adegan, tampaknya seolah-olah ada pertarungan antara tuan. Selain itu, gelombang unsur di udara sangat kuat. Ini pastinya pertarungan antara tingkat Hyper Douluo para ahli. Master jiwa jahat itu pasti telah melarikan diri. Mungkinkah orang-orang dari Akademi Shrek yang ada di sana? Mu Ye bertanya pada Zhen Hua. Zhen Hua menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Aku sudah bertanya pada Shrek. Aku akan mengirim mereka kembali sendiri setelah Wulin bangun. Sepertinya bocah ini juga menjadi target Master Roh Jahat. Jangan biarkan dia meninggalkan akademi secara sewenang-wenang, di masa depan. Penguasa jiwa jahat tidak akan berani membuat masalah dalam Shrek. Shrek memiliki seseorang tertentu yang melindungi tempat itu setelah semua. Petik 2. Titik titik titik. Tang Wulin merasakan kehangatan di dalam dirinya ketika dia bangun dari ketidaksadaran. Itu adalah sensasi yang tak terlukiskan, menghibur. Begitu dia duduk, tanpa sadar dia menyentuh pipi dan dadanya. Dia kemudian melihat dekorasi di sekitar ruangan. Aku masih hidup. Itulah tanggapan pertamanya. Dia kemudian dengan cepat memeriksa tubuhnya. Darahnya masih ada di sana, tidak lagi terkuras. Perasaan gembira dan gembira menyebar di seluruh dirinya. Tidak ada rasa sakit atau ketidaknyamanan di tubuhnya sama sekali. Dengan cepat, dia turun dari tempat tidur dan pergi ke jendela, menarik kembali tirai untuk melihat keluar. Bukankah ini asosiasi pandai besi? Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa dia sekarang berada di tangan yang aman. Hal terakhir yang bisa diingatnya adalah saat ketika roh jahat itu mengusirnya. Dia samar-samar mengingat suara yang dalam dari seorang pria yang berbicara pada saat itu. Pasti orang itu yang mengancam Tuan Roh Jahat. Tapi siapa itu? Apakah dia yang menyelamatkan kita? Petik 1. Dengan banyak pertanyaan di benaknya, Tang Wulin mendorong pintu hingga terbuka dan menabrak Zhen Hua tepat ketika dia hendak memasuki ruangan. Kamu sudah bangun. Zhen Hua mengangkat tangannya dan menekannya ke dada Tang Wulin untuk memeriksa kondisi fisiknya. Bocah itu bersemangat tinggi sekarang. Tang Wulin berkata dengan gembira, Paman Tuan. Dia berhasil bertahan hidup. Bagaimana mungkin hatinya tidak dipenuhi dengan kegembiraan dan sukacita ketika dia melihat Zhen Hua lagi. Zhen Hua menghela nafas, ini salah paman tuanmu bahwa kau harus menanggung risiko yang sangat besar. Aku tidak berharap Tuan Roh Jahat benar-benar berlama-lama. Tang Wulin berkata, Paman Tuan, apakah kamu yang menyelamatkan kami? Di mana Gu Yue? Bagaimana dia sekarang? Dia baik-baik saja. Dia beristirahat di kamar lain. Bukan aku yang menyelamatkan kalian berdua. Pada saat kami tiba di sana, kalian berdua berbaring di tanah dan Tuan Roh Jahat itu pergi. Apakah kamu ingat apa terjadi? Tang Wulin menggambarkan apa yang menimpanya sebelumnya. Mengisap darahmu. Sepertinya itu adalah master jiwa jahat yang menggunakan darah sebagai sumber kultivasinya. Mu Ye berjalan ke arah mereka dari arah lain. Paman Ye, Tang Wulin bahkan lebih lega ketika melihatnya. Zhen Hua berkata, kalian harus pergi ke kelas hari ini, apakah aku benar? Kamu telah melewatkan kelas pagi kamu. Jika kamu mau, biarkan aku membawa kalian kembali ke akademi. Zhen Hua memiliki mobil terbang ketinggian pribadinya sendiri yang dapat mencapai kecepatan sangat tinggi. Itu jauh lebih cepat daripada Meisha rata-rata. Tang Wulin memandang Gu Yue sambil duduk di belakang mobil. Aku minta maaf karena membuatmu dalam masalah, kata Tang Wulin lembut padanya. Gu Yue menggelengkan kepalanya. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah ada luka tersembunyi di tubuhmu? Tang Wulin bertanya dengan lembut. Aku baik-baik saja. Gu Yue menggelengkan kepalanya lagi. Tang Wulin berusaha bertanya lebih banyak, tetapi Gu Yue meletakkan telapak tangannya ke tangannya dan memegang tangannya. Tanpa tahu mengapa, Tang Wulin merasa damai segera setelah tangan kecilnya yang agak dingin memegang tangannya. Mereka berdua tidak mengatakan apa-apa, sementara Zhen Hua yang ada di depan jelas muram. Meskipun dia tidak banyak bicara tentang insiden itu, Tang Wulin dapat dengan jelas merasakan kemarahan yang dia tekan. Kecepatan mobil terbang ketinggian tinggi itu cepat, jauh lebih cepat daripada Meisha Tang Wulin.
Yang mengejutkan Tang Wulin adalah bahwa mobil terbang Zhenhua tidak hanya terbang langsung ke kota Shrek tetapi langsung menuju Akademi Shrek. Itu mendarat perlahan ketika mereka tiba di luar pintu masuk akademi. Wulin, ini untukmu. Pergi ke kelas sekarang. Zhenhua berbalik dan memberi Tang Wulin cincin. Itu berbeda dari cincin spasial pertamanya. Cincin ini memiliki warna hijau giok magis, dan memiliki batu perak. Itu memiliki penampilan sumber kehidupan yang kaya yang siap berkembang dan tampak sangat indah. Tang Wulin mencobanya dan menemukan bahwa itu pas di jari kelingking tangan kirinya. Paman Tuan, ini, bab 534. Zhenhua berkata, ini aku, Paman Tuanmu yang menyeret kalian ke sini. Mari kita anggap ini sebagai kompensasi kecil untukmu. Mesyamu ada di sana. Tang Wulin langsung kaget dengan ini. Dia tahu persis apa yang dimaksud Zhenhua ketika dia mengatakan mesyanya ada di sana. Itu berarti bahwa penyimpanan cincin itu cukup untuk menampung mesya kuningnya. Itu adalah harta yang sangat berharga. Cincin spasial pada tingkat itu sangat langka di seluruh benua. Paman Tuan, ini tak ternilai. Saya tidak bisa menerimanya. Tang Wulin berusaha menolak hadiah itu. Tang Wulin tampak bingung pada awalnya. Baiklah kalau begitu, kalian bisa pergi sekarang. Tang Wulin tertawa kecil. Aku akan mengambilnya. Zhenhua tidak bisa menahan lagi dan tertawa terbahak-bahak. Dasar pelit, tersesat sekarang. Tang Wulin dan Gu Yue keluar dari mobil dan segera berlari menuju akademi. Mereka masih harus menghadiri kelas. Ekspresi Zhenhua menjadi serius lagi ketika dia melihat mereka pergi. Dia kemudian berkata kepada pengemudi, pergi ke pelataran dalam. Kendaraan itu naik sekali lagi. Meskipun mereka sudah berada di area Akademi Shrek, tidak ada yang bisa menghentikan mereka melakukan itu. Mobil terbang itu melaju cepat dan tiba di pelataran dalam Akademi Shrek dalam beberapa kedipan, berhenti di luar pintu masuk. Zhenhua keluar dari mobil, mengambil langkah panjang saat dia berjalan menuju pelataran dalam. Mobil terbangnya yang sangat tinggi dapat mengakses hampir di mana saja di benua ini, tetapi tidak di sini. Itu adalah pelataran dalam Akademi Shrek, jadi dia harus keluar dari mobil sebagai bentuk penghormatan kepada Shrek. Zhenhua mulai berjalan alih-alih terbang ketika dia tiba di tepi Danau Sigat. Mengambang di permukaan air, ia mencapai pantai Pulau Dewa Laut dalam beberapa saat. Di sana, dia berhenti berjalan dan menunggu dalam diam. Tidak butuh waktu lama bagi seseorang untuk keluar dari Pulau Dewa Laut. Anehnya, itu adalah Scarlet Dragon Douluo Zuoshi. Ayo pergi. Master Pavilion sedang menunggumu, kata Zuoshi kepada Zhenhua dengan anggukan. Zhenhua sedikit mengangguk sebagai jawaban. Dengan Zuoshi memimpin, mereka berjalan ke Pulau Dewa Laut. Di tengah laut Pulau Dewata berdiri sebuah rumah kayu besar yang dibangun bersandar pada sebuah pohon besar. Dapat dikatakan bahwa bangunan ini bukan hanya inti dari pulau itu, tetapi juga dari Akademi Shrek, dan bahkan inti dari kota Shrek. Karena rumah emas ini bersandar pada pohon besar adalah kursi otoritas tertinggi pulau itu, Pavilion Dewa Laut. Master Pavilion Dewa Laut adalah Grandmaster sejati Akademi Shrek. Dia adalah salah satu yang paling kuat dan berpengaruh di negeri itu, salah satu dari sedikit yang memiliki posisi seperti itu. Bahkan Federasi akan meminta pendapat guru Pavilion Dewa Laut ketika ada keputusan penting yang harus dibuat. Alasannya sederhana, kekuatan. Interior rumah kayu itu keras. Jika orang luar berkunjung, mereka tidak akan pernah berharap Pavilion Dewa Laut, rumah dari seseorang yang dianggap paling kuat, menjadi sangat sederhana. Sudah ada 8 orang yang duduk di kedua sisi meja kayu panjang. Setelah kursi utama terisi, ada 9 semuanya. Zuoshi memberi isyarat kepada Zhenhua untuk duduk. Jelas bahwa ini bukan pertama kalinya Zhenhua di sini ketika dia berjalan ke kursi terakhir di atas meja dan mengambil tempatnya. Zuoshi masuk dan duduk di kursi keempat di sebelah kiri. Jika Tang Wulin ada di sana, dia akan terkejut menemukan pria muda yang sedang duduk di kursi utama. Pemuda itu yang pernah dilihatnya, yang menemani Roh Kudus Douluo di ayunan. Dia tampak seperti baru berusia 27 atau 28 tahun, tetapi dia tampan dan tersenyum lembut. Namun, setiap orang yang penting dari Akademi Shrek yang hadir memandangnya dengan hormat. Yali duduk di kursi pertama di sebelah kanannya sementara ada seorang lelaki tua jangkung dengan wajah bulat dan tubuh besar duduk di sisi lainnya. Feng Wuyu juga ada di sana, duduk di seberang Scarlet Dragon Douluo Zuoshi. Sementara itu, Penatua Kai duduk di sebelah Feng Wuyu.
Ya, mereka yang tampil di hadapannya adalah pemimpin sejati Akademi Shrek, Tetua Paviliun Dewa Laut. Orang yang duduk di kursi utama adalah pemimpin tertinggi Paviliun Dewa Laut, Master Paviliun Dewa Laut generasi tersebut. Yang mulia, Zhenhua membungkuk di sigat Paviliun Master dengan hormat. Tuan Paviliun Dewa Laut sedikit tersenyum dan menunjuk padanya. Zhenhua kemudian duduk. Meskipun dia adalah satu-satunya pengrajin surgawi yang hadir, dia tidak berani menunjukkan harga dirinya di hadapan Master Dewa Lautan Paviliun. Dia belum dilahirkan ketika Master Dewa Lautan menaklukkan benua di masa lalu. Master ini dikenal sebagai yang pertama di antara para ahli di Douluo kontinen hari ini. Dia dianggap sebagai puncak kemanusiaan. Dikatakan bahwa jika benua Douluo dapat merasakan kehadiran alam surgawi, dia akan diangkat ke posisi lebih awal. Di bawah kepemimpinannya, Akademi Shrek sama stabilnya dengan Gunung Tai. Pemerintah federasi yang kuat tidak berani memperlakukan mereka dengan jijik. Kemandirian kota Shrek berasal dari kekuatan Paviliun Dewa Laut. Zhenhua, tolong beritahu kami lebih banyak tentang situasinya, kata Paviliun Dewa Laut dengan senyum di wajahnya. Tidak akan pernah ada pertemuan Paviliun Dewa Laut untuk hal-hal kecil. Itu hanya akan diadakan ketika sesuatu yang besar terjadi. Zhenhua mengangguk dan menceritakan kisah lengkap pertemuannya dengan sang pembunuh. Tang Wulin kemudian ditangkap oleh guru roh jahat, dan dia membawa mereka kembali ke asosiasi. Apakah kamu punya rekaman pertempuran? Tuan Paviliun Dewa Laut bertanya. Ya, Zhenhua berdiri dan mengeluarkan tongkat logam. Dia menekannya dengan ringan dan aliran cahaya diproyeksikan dari tongkat ke dinding. Cahaya itu adalah video yang menunjukkan apa yang berhasil ditangkapnya pada saat itu. Setiap penatua Paviliun Dewa Laut tenggelam dalam pikiran ketika mereka menyaksikannya. Ya, ada perkelahian sengit di sana. Menurut apa yang dikatakan Tang Wulin, keahlian Master Roh Jahat menghisap darah ke titik di mana basis budidayanya sudah dekat atau sudah pada tingkat Hyper Douluo. Orang yang menyelamatkan Tang Wulin harus memiliki kekuatan luar biasa untuk berhasil mengusir Tuan Roh Jahat, Penatua Kai berkata sambil mengerutkan kening. Tuan Paviliun Dewa Laut mengucapkan dua kata sederhana sambil memicingkan matanya. Das Gold Dreadclaw. Wajah semua penatua yang hadir terkejut ketika mereka mendengar kata-kata itu. Roh Kudus Douluo Yali menatapnya dengan lembut. Tapi Dreadclaw Das Gold jarang terjadi. Lagi pula, aku belum pernah mendengar tentang Master Jiwa yang berhasil menumbuhkan Das Gold Dreadclaw ke tingkat seperti itu. Tuan Paviliun Dewa Laut tampak seperti sedang tenggelam dalam pikirannya juga. Ya, sejauh yang saya tahu, tidak ada orang seperti itu tetapi harus Das Gold Dreadclaw, dan basis kultivasi harus di atas Hyper Douluo. Lihat itu. Tanda-tanda yang mereka tinggalkan dari pertarungan bukan hanya goresan. Bahkan tanah dan bebatuan di sekitarnya berubah menjadi bubuk. Itulah tanda puncak budidaya Das Gold Dreadclaw. Zuoshi, jika saya tidak salah, Tang Wulin memiliki kemampuan Das Gold Dreadclaw juga. Apakah itu benar? Petik 2. Zuoshi mengangguk. Ini sedikit berbeda dari Das Gold Dreadclaw. Dia menggabungkan kekuatan garis keturunannya sendiri dan menyebutnya Golden Dragon Dreadclaw. Tetapi kemampuannya berasal dari platform kenaikan roh. Apakah Anda menduga bahwa pemimpin jiwa yang menyelamatkan mereka mungkin seseorang dari pagoda roh? Petik 2. Tuan Paviliun Dewa Laut sedikit mengangguk. Kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan itu. Penguasa jiwa yang kuat yang sama sekali tidak kita sadari kemungkinan besar berasal dari pagoda roh. Mereka semakin rahasia dalam beberapa tahun terakhir. Karena persyaratan jiwa roh dari para guru jiwa, pagoda roh telah mengumpulkan kekayaan besar dan kekuatan mereka berkembang dengan kecepatan tinggi. Selain itu, selama beberapa tahun terakhir, jiwa roh buatan telah dikembangkan sedemikian rupa sehingga memberikan lebih banyak master jiwa kesempatan untuk memiliki jiwa roh yang kuat. Itu telah meroket posisi pagoda roh. Semua ini membuktikan perkataan itu, Anda bisa melakukan apa saja ketika Anda kaya. Itu mungkin. Gu Yue adalah murid inti dari pagoda roh sedangkan Heavenly Phoenix Douluo adalah gurunya. Penatua Kai tanpa sadar melihat Roh Kudus Douluo Yali ketika dia mengatakan itu. Yali sedikit terkejut ketika dia mendengar nama Heavenly Phoenix Douluo. Emosi yang tidak wajar melintas di mata guru Dewa Paviliun Laut. Meskipun dia berhasil menekannya dengan segera, seluruh ruangan generasi terbaik, termasuk Zhenhua, memperhatikannya. Mereka tidak bisa membantu tetapi diam-diam tertawa di dalam. Rumor mengatakan bahwa Master Paviliun Dewa Laut memiliki sejarah dengan Wakil Ketua Spirit Pagoda,
Phoenix Surgawi Douluo Leng Yaozu, mungkin ada kebenaran pada rumor ini. Master Pavilion terbatuk. Aku akan mengkonfirmasi tentang itu dengan Pagoda Roh. Sekarang mari kita bicara tentang Tuan Roh Jahat, Tuan Pavilion Dewa Laut dengan serius. Bab 535. Operasi Tuan Roh Jahat semakin merajalela akhir-akhir ini. Telah mencapai titik bahwa mereka perlu diberi pelajaran. Federasi telah mengirimi kami permintaan, berharap bahwa kami dapat bekerja sama dengan mereka untuk memerangi ancaman yang semakin meningkat ini. Satu-satunya cara untuk melawan penampilan misterius para penguasa jiwa jahat ini adalah dengan memperkuat langkah-langkah keamanan masing-masing kota, serta mengumpulkan lebih banyak pasukan militer untuk menjaga mereka setiap saat. Petik 2. Master Pavilion Dewa Laut melanjutkan, kami akan menyetujui aplikasi federasi sementara murid-murid pengadilan dalam akademi akan membantu dalam pengepungan terhadap tuan-tuan roh jahat. Pada saat yang sama, hubungi Sekte Tang. Memobilisasi semua kontak kami dan mencari keberadaan tuan jahat. Laporkan kepada kami segera setelah ada berita. Petik 2. Ya, jawab semua tetua serempak. Pavilion Master, ada masalah lain. Perwakilan Bintang Luo Benua menyatakan harapan bahwa kita akan mengirim tim pertukaran ke akademi mereka. Anda tahu, Penatua Kai berbicara. Pavilion Master tersenyum tipis. Terima permintaan mereka. Kirim siswa kelas 1 dan 2 pengadilan luar yang luar biasa. Batasi jumlahnya hingga 10 orang untuk saat ini dan tugasi Wu Zhangkong untuk memimpin tim. Siswa baru dari kedua tahun itu tidak buruk, terutama kelas 1. Ini Tang Wulin sedang mengaduk-aduk. Kita harus memasukkannya ke dalam daftar sehingga Tuan Roh Jahat tidak akan datang untuknya. Petik 2. Zhen Hua sedikit mengangkat alisnya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Scarlet Dragon Douluo Zuosi berbicara, Pavilion Master, orang-orang muda itu belum membentuk kemampuan mereka. Bukankah itu? Tuan Pavilion Dewa Laut melambaikan tangannya. Perwakilan dari Star Luo Benua baru saja tiba belum lama ini. Mereka tidak akan pergi begitu cepat. Akademi harus menyesuaikan sumber daya untuk anak-anak sesuai sehingga mereka dapat meningkat sesegera mungkin. Kami akan melakukan pertukaran, bukan untuk memamerkan kehebatan kami sendiri. Tidak perlu mengirim siswa dengan nilai lebih tinggi dari pengadilan dalam. Siswa berprestasi dengan usia yang sama adalah yang benar-benar luar biasa. Petik 2. Penatua Kai mengangguk dan berkata, ya, mereka hanya akan kembali ke Star Luo kontinen sekitar setengah tahun kemudian. Itulah sebabnya mereka baru saja mengirim aplikasi kepada kami. Master Pavilion Dewa Laut berkata, kalau begitu sudah diatur. Lebih baik, Anda akan memilih kandidat. Ya, jawab Kai Yuer dengan hormat. Diskusi dilanjutkan dengan beberapa tindakan balasan dan perencanaan menyeluruh tentang bagaimana menangani tuan-tuan roh jahat. Sementara itu, Tang Wulin dan Gu Yue tidak tahu bahwa diskusi ini terjadi. Mereka baru saja tiba di kelas. Untungnya, kelas Shen Yi pada hari itu, bukan kelas Wu Zhangkong. Meskipun dia terkejut bahwa mereka terlambat, Shen Yi mengizinkan mereka berdua untuk menghadiri kelas tanpa menekan lebih jauh. Ketua kelas kita terlambat. Apakah kamu sangat senang bahwa kamu tidak ingin kembali? Xie menabrak Tang Wulin dan bertanya dengan lembut sambil menyeringai. Tang Wulin memelototinya. Ya, aku sangat senang bahwa aku tidak ingin kembali. Kamu harus mencobanya juga lain kali. Maka kamu akan tahu persis seperti apa itu. Mengapa dia begitu bahagia sehingga dia tidak ingin kembali. Dia seharusnya merasa beruntung bahwa dia selamat. Xie mulai mengedip padanya. Bahkan Su Xiaoyan, Su Lizi, Ye Xinglan dan yang lainnya memandang Tang Wulin dan Gu Yue dengan cara yang aneh. Wu Siduo memandang dari kejauhan. Dia mengerutkan kening saat dia menonton Tang Wulin dan kemudian Gu Yue. Tang Wulin, Gu Yue, datang ke sini. Shen Yi memanggil mereka berdua ke kantor segera setelah kelas berakhir. Apa yang salah dengan kalian berdua? Contoh seperti apa yang Anda tetapkan untuk teman sekelas Anda ketika presiden kelas dan wakil presiden keduanya terlambat pada waktu yang sama? Apalagi Anda berdua terlambat 1 jam. Ayo, akankah Anda memberitahu apa yang terjadi? Petik 2. Meskipun Shen Yi tidak seketat Wu Zhangkong, dia tidak semua kebaikan dan basa-basi. Terutama ketika hasil kelas 1 seseorang peringkat di atas sementara guru dan siswa dari kelas lain menonton. Tang Wulin menggaruk kepalanya. Kami bertemu dengan seorang penguasa jiwa jahat dan hampir tidak berhasil kembali.
Dia tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan setiap detail yang terjadi selama perjalanan mereka ke kota Heaven Dou dan tentang Zhen Hua yang mengirim mereka kembali sendiri. Apakah Tuan Roh Jahat begitu tidak terkendali sekarang? Shen Yi mengerutkan kening dalam ekspresi yang agak suram. Tang Wulin segera merespons. Aku tahu. Mereka bahkan ingin membunuh Tuan Pamanku. Jelas bahwa mereka mencoba menaklukkan kekuatan dunia guru jiwa. Pasti ada skema di balik ini. Shen Yi sedikit mengangguk. Baiklah kalau begitu, jauhkan dari pikiranmu. Kalian berdua bisa pergi sekarang. Pertandingan dengan kelas 31 adalah dalam beberapa hari lagi. Tolong siapkan dirimu dan jangan dipukuli terlalu buruk. Tang Wulin tersenyum dan berkata, Bu, mengapa Anda begitu yakin bahwa kita akan kalah? Shen Yi menjawab, kalau begitu, menangkan kompetisi jika kamu bisa. Jika kamu mengalahkan kelas 1 kelas 3, Akademi akan membayar semua bahan yang dibutuhkan untuk membuat baju tempur pertempuran satu kata untuk setiap peserta. Mata Tang Wulin menyala. Sangat. Orang harus tahu bahwa jumlah paduan langka yang dibutuhkan untuk menempa baju perang untuk itu banyak orang tidak datang murah. Selain itu, membuat sirkuit inti membutuhkan lebih dari sekadar paduan langka. Mereka juga membutuhkan energi unik dan batu mulia untuk mengaktifkan basis dan penyimpanan sirkuit. Semua ini membutuhkan uang. Pada dasarnya, komponen inti adalah bagian paling vital dalam pembuatan baju perang. Mereka biasanya terletak di tengah-tengah lempengan dada, sementara beberapa ditempatkan di helm. Membuat sirkuit inti adalah langkah yang paling sulit dan juga membutuhkan bahan yang paling mahal. Ya, saya sudah meminta Penatua Kai dan dia menyetujuinya. Dia mengatakan kepada saya bahwa tim perwakilan Star Luo Kontinen telah mengundang akademi kami untuk melakukan pertukaran dengan benua mereka. Penatua Kai tertarik untuk memilih kandidat dari kelas bawah pengadilan luar jadi, selama Anda menunjukkan kemampuan yang memadai, kita harus memiliki beberapa penyesuaian pada sumber daya kita nanti. Petik 2. Itu keren. Tang Wulin sangat bersemangat sehingga dia hampir melompat. Akademi Shrek memiliki tradisi yang merentang hingga puluhan ribu tahun. Bagaimana mungkin mereka tidak dianggap layak? Meskipun spirit pagoda memiliki kekayaan besar, uang tidak dapat dibandingkan dengan warisan. Waktu yang mereka luangkan untuk mencapai penguasaan armor satu kata akan sangat dipersingkat jika akademi dapat memberi mereka sumber daya dan dukungan yang diperlukan. Kemana kamu pergi? Gu Yue bertanya pada Tang Wulin saat mereka berjalan keluar pintu. Tang Wulin menjawab, saya akan pergi ke tempat kultivasi khusus untuk berlatih. Saya akan berada di sana sepanjang malam. Saya kira kita tidak lagi harus bekerja pada koordinasi dan rutinitas kita. Kita akan bekerja pada metode pertempuran bersama dan berlatih dengan istirahat besok dan lusa. Mari kita lakukan semuanya. Mungkin kita benar-benar memiliki kesempatan untuk mengalahkan senior kelas 3 kita. Petik 2. Peluangnya tipis. Bahkan dengan kita semua digabungkan, kita tidak bisa melawan Master Armor pertempuran satu kata saat itu. Jangan lupa bahwa master dari akademi kita tidak sebanding dengan mereka yang berasal dari dunia luar. Selain itu, tidak mungkin bagi kita untuk menjadi master dalam waktu sesingkat itu. Gu Yue menuangkan air dingin pada antusiasme Tang Wulin. Dua siswa dari kelas 3 yang memiliki baju perang satu kata lengkap adalah hambatan terbesar yang harus mereka hadapi. Mari kita coba yang terbaik kalau begitu, kata Tang Wulin sambil merasa tidak berdaya. Kelas pertama dan kedua menegangkan selama beberapa hari, terutama bagi siswa yang akan ikut serta dalam pertandingan dengan kelas 3. Suasana terpanjang dapat ditemukan di asrama siswa yang bekerja. Mereka terjaga sepanjang malam selama 2 hari berturut-turut untuk membahas rencana mereka. Akan ada total 10 poin yang tersedia sepanjang 3 putaran. Laga 1 lawan 1 bernilai 1 poin, WoW 2 lawan 2 bernilai 2 poin. Sementara tim 7 orang yang menang akan mendapatkan 5 poin. Di babak terakhir, kemenangan akan mendapatkan 3 poin dan kinerja akan mengambil 2 poin. Mereka harus mencapai 6 poin untuk memenangkan pertandingan persahabatan. Dengan itu, akan lebih baik bagi mereka untuk mencetak gol di setiap babak. Ini berbeda dari pertandingan antara kelas 1 dan 2. Kompetisi persahabatan kali ini telah menarik perhatian setiap kelas di lapangan luar. Alasannya adalah sepanjang sejarah Akademi Shrek, hampir tidak ada tantangan yang mengambil lompatan besar. Menurut usia masuk akademik normal, perbedaan antara kelas 1 dan 3 adalah 6 tahun. Kesenjangan 6 tahun seperti surga dan bumi di antara para penguasa jiwa muda.
Sementara itu, kelas 1 kelas 3 memiliki masalah sendiri. Ketua kelas, Akademi jelas menghukum kita dengan mengatur hal seperti itu. Berani-beraninya bocah dari kelas 1 dan 2 menantang kita. Mereka pasti terlalu percaya diri, seorang pemuda yang tubuhnya langsing dan yang wajahnya sedikit bejat berkata kepada pemuda lain pria sambil menyilangkan kakinya. Sebagai siswa kelas 3, usia rata-rata mereka sekitar 18 tahun. Orang yang dia panggil ketua kelas adalah seorang pria muda dengan tubuh besar dan wajah tidak canggih. Dia tidak bisa dianggap tampan, tetapi dia memiliki keagungan yang tak tergoyahkan. Hanya duduk di sana, dia membuat orang merasa aman. Dia seperti pilar seluruh kelas, mampu dengan mudah mengangkat langit bahkan jika surga akan runtuh. Dia adalah presiden kelas 3 kelas 1, Li Qiankun. Dia juga salah satu dari 2 Master Armor pertempuran satu kata dari kelasnya. Pada usia 18 tahun ini, ia adalah Master Jiwa Perisai Pertempuran peringkat 52. Jiwa bela dirinya sangat unik. Itu disebut surga dan bumi Spere, jiwa bela diri varian langka. Saya sudah mendengar tentang kelas 1 dan 2. Kita tidak bisa gegabah, kata Li Qiankun dengan tenang. Si bejat duduk. Kapten, apakah kita harus begitu serius tentang hal itu? Yang tertinggi yang mereka dapat adalah peringkat 40. Seberapa jauh mereka berada di jalur kultivasi Tuan Jiwa? Tolong hitung aku dalam pertandingan 1 lawan 1 kali ini. Kurasa Akademi mengatur pertempuran ini terutama untuk menekan sikap mereka yang mengesankan sehingga mereka tidak terlalu penuh dengan diri mereka sendiri. Pemuda bejat itu bernama Ye Wu, seorang guru jiwa pertempuran tipe agility. Spesialisasinya adalah perkelahian berkecepatan tinggi dari segala jenis, dan dia telah menyelesaikan 70% dari baju tempur satu kata. Dia berusia 17 tahun ini dan dia memiliki peluang bagus untuk menjadi murid pelataran dalam dengan menyelesaikan perlengkapan perangnya sebelum menginjak usia 20. Dia adalah anggota inti dari kelas 3. Bab 536. Ye Wu, kapan kamu akan berhenti bersikap sombong? Sebuah suara terdengar jelas. Ye Wu tanpa sadar menundukkan kepalanya saat mendengar pembicara. Dia langsung berdiri dan melihat ke arah mana asalnya. Aku hanya bercanda, Sister Mo. Aku sebenarnya menganggap ini sangat serius. Itu adalah seorang wanita muda yang mendekatinya. Dia memiliki rambut hitam panjang yang mengalir di punggungnya, meskipun tubuhnya hanya rata-rata. Wajahnya manis dan cantik, tetapi kilau di matanya menolak sikap dingin. Dia berjalan ke Li Qiankun dan duduk. Aku sudah bertanya tentang mereka. Kali ini setidaknya ada 2 tim keterampilan fusi jiwa bela diri di antara yang kecil. Salah satu dari mereka memiliki keterampilan fusi jiwa diri sementara yang lain memiliki keterampilan fusi bela diri sejati. Ada juga cahaya dan kegelapan, keterampilan fusi. Anggota tim utama memiliki basis budidaya di atas peringkat 40, sementara beberapa memegang beberapa baju besi pertempuran yang terbuat dari spirit alloy. Meskipun mereka berada di belakang kami dalam hal kekuatan, keuntungan kami tidak sebesar Anda bayangkan. Kita mungkin mempermalukan diri kita sendiri jika kita tidak melangkah dengan hati-hati. Petik 2. Mo Yu adalah wakil presiden kelas 3. Dia adalah Master Armor pertempuran lainnya dengan peringkat kekuatan jiwa 51. Di dalam kelas, dia memiliki prestise yang lebih besar daripada Li Qiankun. Dia tangguh tapi protektif. Hampir setiap siswa di kelas mendapat manfaat darinya. Dia memiliki karakter yang lugas dan kuat. Dia dan Li Qiankun adalah staf besi kelas 31. Keduanya hampir pasti akan memasuki pelataran dalam di masa depan. Mereka akan berpartisipasi dalam ujian pengalaman pengadilan dalam ketika tahun akademik berakhir. Selama mereka lulus ujian pengalaman, mereka akan menjadi murid pengadilan negeri resmi. Li Qiankun menatap Mo Yu. 2 keterampilan fusi jiwa bela diri. Seperti apa kekuatan mereka? Mo Yu menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu detail pastinya, tapi aku berspekulasi bahwa itu tidak akan menjadi ancaman bagi armor perang satu kata kita. Lagi pula, armor pertempuran satu kata dapat meningkatkan kemampuan kita untuk setara dengan sage jiwa normal secara keseluruhan. Tingkat keahlian mereka tidak jauh dari kita, tetapi bakat junior cukup luar biasa. Saya mendengar salah satu dari mereka hampir pangkat pandai besi 6. Itulah alasan dia mampu memalsukan paduan roh. Selain itu adalah paduan roh dengan tingkat harmoni lebih dari 80%.
Kita bahkan mungkin membutuhkannya ketika kita perlu meningkatkan dan maju ke armor pertempuran 2 kata setelah kita kembali dari ujian pengalaman. Petik 2. Li Qiankun tersenyum sedikit. Kalau begitu, kita harus menunjukkan belas kasihan sambil tetap mengingat strategi kita sendiri. Mo Yu mengangguk. Perlakukan saja itu sebagai pertandingan normal. Selama kita mengurus pertarungan 7 lawan 7 kelompok, tidak ada biaya bagi kita jika kita membiarkan mereka memenangkan 2 putaran pertama. Kita harus memberi kepercayaan diri kepada junior kita. Apa yang ada dalam pikiran saya adalah bahwa kami berdua berpisah sehingga salah satu dari kami dalam pertempuran kelompok dan yang lainnya dalam pertarungan 1 lawan 1. Semuanya akan berhasil selama kami berhasil mendapatkan setidaknya 6 poin. Petik 2. Tentu, kami akan mengikuti rencanamu. Jadi yang mana kamu berpartisipasi? Mo Yu tersenyum ketika dia berkata, tentu saja aku akan mencari yang paling mudah. Aku akan bergabung dengan pertandingan 1 lawan 1. Aku akan melihat situasi selama pertempuran kelompok. Jika yang mudah terlalu kuat, saya akan bergabung juga. Jika kita memiliki terlalu banyak keunggulan pada awalnya, saya tidak akan mengambil bagian dalam pertempuran kelompok. Petik 2. Itu akan berhasil. Dapatkan aku beberapa roti lagi. Tang Wulin melambai pada Su Lizhi saat dia bersandar di kursi. Su Lizhi menatapnya dengan sedikit khawatir. Kapten, apakah kamu yakin seharusnya makan terlalu banyak? Bukankah ini berlebihan? Pada hari ini, selera Tang Wulin 50% lebih besar dari biasanya. Dia tampak seolah-olah dia begitu penuh sehingga dia tidak bisa lagi berdiri. Tang Wulin memaksakan senyum. Oh well, bagaimana jika aku tidak memiliki esensi darah yang cukup di sore hari karena aku tidak makan cukup? Karena kamu tidak bergabung dengan pertandingan, kamu bisa membuatku lebih banyak roti ketika aku selesai dengan 2 lawan 2 pertandingan. Petik 2. Hari pertandingan akhirnya tiba. Kelas pertama dan kedua pengadilan luar Shrek Academy akan bergabung untuk menantang kelas 3. Pertempuran menarik perhatian semua siswa pengadilan luar. Biasanya tidak mungkin untuk bergabung dengan pengadilan dalam bagi mereka yang belum melakukannya pada saat mereka mencapai kelas 4. Satu-satunya pilihan yang tersedia bagi mereka adalah menjadi Master Armor pertempuran 1 kata sebelum mereka mencapai kelas 6 dan menerima sertifikat kelulusan Shrek Academy mereka. Akibatnya, tidak ada banyak Master Armor pertempuran 1 kata di 3 kelas yang lebih tinggi karena mereka akan lulus dari lapangan luar secara langsung jika mereka telah menjadi Master Armor pertempuran 1 kata dan berusia lebih dari 20 tahun. Untuk tingkat tertentu, kelas 3 dianggap sebagai kelas paling kuat di lapangan luar akademi, karena masih memiliki siswa yang paling berbakat. Para siswa yang paling mampu dari kelas yang lebih tinggi akan memasuki pengadilan dalam jauh lebih awal atau mereka akan berpartisipasi dalam ujian pengalaman pengadilan dalam. Pertempuran yang semarak seperti itu sulit didapat. Itu baru saja lewat makan siang dan arena sparring dipenuhi dengan siswa dan guru pengadilan luar. Tanpa diragukan lagi, para siswa yang ikut serta dalam pertandingan persahabatan hari ini semuanya memiliki potensi untuk memasuki lapangan dalam di masa depan. Mereka juga mewakili yang paling kuat di antara generasi baru. Siswa dari kelas 1 dan 2 tiba lebih awal dan berharap keajaiban. Sementara itu, siswa dari kelas 3 sepertinya jauh lebih santai. Mengingat perbedaan dalam kemampuan, ini hanya bisa menjadi pertandingan persahabatan. Tidak peduli bagaimana mereka menghitung, tidak ada kemungkinan bahwa siswa kelas 1 dan 2 bisa menang. Memang, para master jiwa yang memiliki jiwa bela diri yang luar biasa dan kemampuan yang kuat akan mampu tampil di atas peringkat mereka sendiri, tetapi ada batasnya. Hampir tidak mungkin untuk mengalahkan lawan yang merupakan Master Armor pertempuran 1 kata, karena tangan besar yang diberikan oleh armor pertempuran. Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu telah tiba lebih awal. Keduanya memiliki banyak pengalaman dalam pertandingan ini. Akan memalukan jika kelas 2 kalah dari yang pertama. Mereka ingin membuktikan diri dalam kompetisi ini. Kepala Pengadilan Luar Kai Yuer tiba di podium. Roh Kudus Douluo Yali ada di sana, juga para guru dari pelataran luar. Dari pelataran dalam, baik Scarlet Dragon Douluo dan Blazing Dragon Douluo hadir. Tujuan utama mereka di sini adalah, secara alami, menonton Tang Wulin. Semua gelar Douluo dipimpin oleh Roh Kudus Douluo. Apakah kamu siap? Wu Zhangkong menatap siswa kelas 1 dan 2 yang berdiri di depannya dan berbicara dengan ekspresi dingin tanpa emosi.
Kami siap. Semua orang berteriak serempak. Yuanen Yehui akan pergi untuk pertandingan 1 lawan 1. Kami tidak tahu formasi seperti apa yang akan mereka gunakan, tetapi kamu harus memberikan semua yang kamu miliki di babak ini. Jangan khawatir tentang pertarungan kelompok nanti. Cobalah yang terbaik untuk mengalahkan lawanmu. Ye Xinglan akan pergi di babak kedua dan Wu Shiduo akan pergi di babak ketiga. Petik 2. Iya nih. Ketiga gadis itu mengangguk bersamaan. Su Xiaoyan tersenyum dan berkata dengan lembut kepada Xie Xie, apakah kamu tidak malu pada dirimu sendiri? Lihat, kami para gadis yang akan berpartisipasi dalam pertandingan 1 lawan 1. Xie Xie mencibir, akan tiba saatnya bagi saya untuk mengambil satu untuk tim. Saya hanya menunjukkan kesatriaanku. Su Xiaoyan terkikik. Hehe, apa yang kamu tertawakan? Hehe, Tang Wulin menyipitkan kedua matanya. Mengikuti pengaturan Wu Zhangkong, mereka harus memenangkan pertempuran 1 lawan 1 dan 2 putaran tambahan. Setelah itu, mereka harus memenangkan pertandingan 2 lawan 2 di mana tekanan akan ada pada dirinya dan Gu Yue. Pertarungan melawan lawan-lawan mereka dalam pertarungan kelompok akan sangat sulit sehingga kemungkinan besar mereka hanya akan mampu mencetak 2 poin. Jika mereka berhasil mendapatkan 3 atau 4 poin di awal, mereka dapat mencapai tujuan mereka untuk pertandingan persahabatan dengan memperoleh beberapa poin kinerja selama pertempuran kelompok pada akhirnya. Bagaimanapun, perbedaan kemampuan antara mereka dan tim lain adalah signifikan. Untuk mencapai hasil seperti itu akan sangat luar biasa. Semua yang terbaik, Yuanen. Xie Xie bersorak keras untuk Yuanen. Yuanen Yehui memelototinya, lalu duduk bersila di tempat dan mulai menyesuaikan diri. Sebagai presiden kelas 2, tidak ada yang meragukan keunggulan kemampuannya. Dia yakin akan kemenangan di babak pertama. Di samping kelas 1 adalah guru mereka Song Lin, seorang wanita parubaya yang berpengalaman dari lapangan luar, dan seorang master baju zirah pertempuran 2 kata. Babak pertama. Pergilah, Wu Rui, kata Song Lin kepada anak laki-laki di depannya yang berusia sekitar 18 atau 19 tahun. Tenang mereka, Song Lin berbicara dengan senyum tenang. Jiwa bela diri Wu Rui adalah Heavenly Book. Kekuatan jiwa peringkat 48, ia adalah salah satu anggota tim yang paling kuat dari kelas 3. Dia adalah master jiwa pertempuran tipe kontrol. Namun, kekuatannya dalam pertempuran jelas bukan yang paling kuat dalam pertandingan 1 lawan 1. Bab 537. Song Lin tidak berencana untuk menyapu kompetisi persahabatan melawan tim kelas 1 dan 2 bersama. Untuk mencegah siswa yang lebih muda itu bukan ide yang baik. Karena itu ia memilih Wu Rui, yang kekuatan pertarungan pribadinya berada di peringkat 5 teratas di kelas untuk putaran pertama. Secara alami, dia berpikir bahwa mengalahkannya masih akan menimbulkan tantangan yang signifikan bagi siswa kelas 1 dan 2. Penatuakai melangkah ke udara. Ada kilatan perak bercahaya saat dia tiba di cincin pertempuran. Tolong kirimkan peserta kamu untuk pertandingan 1 lawan 1. 2 siluet naik di kedua sisi arena sparring secara bersamaan, menimbulkan sorak-sorai dari para siswa dari semua kelas sekaligus. Wu Rui mendarat dengan lembut di atas ring pertempuran. Wajahnya elegan dan dia memiliki sikap damai. Dia memiliki satu tangan di depannya dan yang lainnya di belakang. Rambutnya disisir rapi. Dengan seringai halus di wajahnya, ia melangkah lebih jauh dengan melambai pada orang-orang di bawah cincin. Dia dikenal karena kecintaannya pada dunia pamer. Jika bukan karena akademi yang melarang hubungan romantis di antara para siswa di pelataran luar, ia akan membuat dirinya sibuk sejak awal. Yuanen Yehui mendarat dengan mantap di arena. Pakaiannya masih seperti anak laki-laki dan tidak ada yang aneh dengan penampilannya. Namun, bersorak mulai dari kelas 1 segera setelah dia memasuki cincin pertempuran. Wu Rui, kelas 1 kelas 3. Wu Rui menghadapi Yuanen dengan sedikit senyum, memperlihatkan gigi putihnya. Matanya tidak menunjukkan tanda-tanda provokasi atau kesombongan. Satu-satunya yang ingin dilihatnya adalah fasadnya yang cantik. Yuanen Yehui, kelas 2, kata Yuanen dengan tenang. Wu Rui tersenyum dan berkata, "Oh, kamu adalah presiden kelas 1 kelas 1. Aku sudah mendengar tentangmu. Jiwa bela diri kembar adalah sebuah prestasi. Semua yang terbaik, oke." Yuanen Yehui tetap diam. Wu Rui terus berbicara, "Jangan memaksakan diri jika kamu tidak bisa mengatasinya. Jangan khawatir. Sebagai seniormu, aku akan menunjukkan belas kasihan.
Bagaimanapun, kita adalah teman sekolah. Rajin di masa depan dan akhirnya kamu mungkin akan mencapai tingkat saya. Petik 2. Di bawah cincin pertempuran, Song Lin merasa dia telah membuat keputusan yang buruk. Dia sekarang menyesal telah memasukkan Bluesterer ini ke babak pertama. Anak laki-laki itu cakap, tetapi dia adalah pembicara yang manis yang suka sekali menunjukkan pertunjukan. Dia sangat senang dalam pamer. Jelas bahwa dia tidak bisa menahan diri ketika dia memiliki audiensi begitu banyak siswa dari 6 kelas. Diam, kenapa kamu banyak bicara? Penatuakai merengut dan memotongnya secara langsung. Penatuakai, aku hanya mengungkapkan kepedulianku pada juniorku. Penatuakai memelototinya. Pertempuran dimulai sekarang. Hati-hati, saudara junior, Wu Rui masih berbicara manis, tapi Yuanen Yehui sudah maju. Dia adalah orang yang tidak banyak bicara dan lebih suka membiarkan tindakannya berbicara untuknya. Dia menginjak kaki kirinya dengan keras di tanah dan menembak seperti bola meriam. Di udara, tubuhnya mulai tumbuh dengan cepat. Itu adalah keterampilan jiwa ketiganya, Diamond Titan. Wu Rui tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya dengan heran ketika dia menyaksikan kecepatan pertumbuhannya yang luar biasa. Bahkan ketika melepaskan jiwa bela dirinya, dia tercengang ketika dia berbicara, apa? Itu luar biasa, raksasa. Yuanen Yehui memukul tinjunya ke udara. Sebelum pukulan itu bisa mendarat, angin jahat menerpa wajahnya. Itu adalah pertempuran antara sistem kontrol dan serangan. Wu Rui sangat percaya diri. Dengan kilatan tiba-tiba di depan wajahnya, sebuah buku tebal berwarna biru muncul di depannya. Buku itu membuka sendiri dan beralih ke halaman pertama. Entah dari mana, tanaman merambat hijau tua yang tak terhitung jumlahnya berlari dari halaman dan bergegas menuju Yuanen Yehui seperti binatang buas. Tanaman merambat sangat tebal, dan dengan tubuhnya yang sangat besar, mustahil bagi Yuanen Yehui untuk menghindarinya. Bahkan, dia tidak punya rencana bahkan berusaha menghindarinya. Dia melanjutkan gerakannya melawan Wu Rui saat tubuhnya menabrak tanaman merambat. Itu tidak terlalu pintar, saudara junior, seru Wu Rui sambil membalik-balik buku di tangannya. Dengan kilat, dia menghilang ke udara. Detik berikutnya, ia muncul kembali 10 meter jauhnya, lolos dari pukulan Yuanen Yehui. Sementara itu, tanaman merambat tebal telah membungkus tubuh Yuanen Yehui. Atribut tanaman dan spasial, dua atribut yang berbeda. Tang Wulin memiliki ekspresi terkejut di matanya saat dia melihat Wu Rui di ring pertempuran. Bagaimana tepatnya fungsi jiwa bela diri itu? Jiwa bela dirinya, Heavenly Book, bukan elemental kontrol tetapi bertindak untuk menyimpan beberapa kemampuannya. Sementara itu, masing-masing cincin jiwanya akan menambahkan halaman penyimpanan keterampilan jiwa ke Heavenly Book. Dia telah menyimpan bin dan teleportasi di halaman dan telah mengasah keterampilannya dalam sistem kontrol. Jiwa bela diri seperti itu tidak bisa dilacak dan kekuatan mungkin tidak terkendali, tetapi akan sulit untuk ditangani jika dia tidak memiliki penyimpanan dan koordinasi yang tepat. Wu Zhangkong memberikan penjelasan tentang Heavenly Book dengan suaranya yang dingin. Tang Wulin baru menyadari betapa kuatnya seorang Douluo dengan jiwa bela diri yang menakjubkan ini. Jelas bahwa Yuanen Yehui dalam kesulitan sekarang. Tanaman merambat mulai mengencangkan cengkeraman mereka padanya. Mereka tampaknya jauh lebih kuat dari tanaman merambat Blue Silver rumput Tang Wulin. Yuanen Yehui mencibir marah. Cincin jiwa pertama di tubuhnya bersinar cemerlang. Itu kekuatan Titan. Dia meraih tanaman merambat dengan tangannya yang mengerikan, dengan keras merobeknya satu persatu. Itu adalah kombinasi Diamond Titan dan Titan Strength. Dalam hal kekuatan murni saja, satu-satunya orang yang bisa dibandingkan dengan Yuanen Yehui di lapangan luar Akademi Shrek adalah Tang Wulin dengan badan naga emasnya. Kekuatan yang luar biasa. Saudari junior, kamu sangat kuat. Aku datang lagi. Sekelompok tanaman merambat lainnya berlari ke arahnya. Mereka bahkan lebih luar biasa kali ini saat mereka menyapu Yuanen Yehui dalam kerumunan besar. Metodologi pertempuran Wu Rui sangat sederhana. Sebagai master jiwa tipe kontrol, dia bisa menang selama dia terus menekan Yuanen Yehui dan menghabiskan kekuatan jiwanya sampai dia benar-benar kelelahan. Setelah itu, akan sedikit usaha baginya untuk mengendalikannya dan membuangnya keluar dari ring. Bahkan obrolan yang tampaknya tidak masuk akal Wu Rui melayani tujuan, karena itu adalah sarana untuk memprovokasi lawannya.
Wu Rui sendiri adalah seorang penyintas yang licik yang memanfaatkan keterampilan teleportasinya di medan perang. Yuanen Yehudi mendengus dingin, masih mengarahkan pukulannya ke Wu Rui. Satu-satunya cara dia bisa membebaskan diri dari tanaman merambat yang melilitnya adalah dengan berjuang dan merobeknya terus-menerus. Wu Rui terkejut ketika meriam udara tiba di dekatnya dalam sekejap. Namun, buku di tangannya terbalik secara otomatis, dan sebuah cermin muncul di hadapannya dalam sekejap mata. Meriam udara yang telah ditembakkan padanya tiba-tiba diarahkan ke Yuanen Yehui. Ini adalah kekuatan cermin reflektif, keterampilan jiwa ketiga Wu Rui. Keterampilan jiwa ini akan sangat efektif jika dia menggunakannya dengan bijak dalam pertempuran kelompok. Karena Yuanen Yehui terikat oleh tanaman merambat yang memutar, kelincahannya terbatas. Melihat air Canon mendekat, yang bisa ia lakukan hanyalah meninju, meniadakan air Canonnya sendiri. Dari tampilan pertempuran pada saat itu, Yuanen Yehui telah jatuh ke dalam perangkap Wu Rui. Tidak ada keraguan tentang hasil ketika itu adalah tipe master jiwa yang mengendalikan tipe serangan. Cahaya bersinar di mata Yuanen Yehui dan tiba-tiba tubuhnya menyusut pada tingkat yang mengkhawatirkan. Sekelompok api ungu gelap kemudian bangkit dari tubuhnya. Segera tanaman merambat di sekelilingnya mulai terbakar dan berubah menjadi abu. Saat tubuhnya menyusut, dia dibiarkan hanya mengenakan setelan ketat dan elastis. Citra kekanak-kanakannya langsung berubah, mengungkapkan kecantikan femininnya. Sepasang sayap hitam membentang dari punggungnya. Dengan nyala pedang iblis-iblis menyala, dia hampir mencapai jarak dekat dengan Wu Rui. Itu adalah jiwa bela dirinya Fallen Angel yang merupakan bagian dari sistem serangan dan kelincahan. Sial, kau berubah dari laki-laki menjadi perempuan. Wu Rui berteriak dan berteleportasi sendiri sambil menghindari serangan itu lagi. Ada perubahan di halaman bukunya sekali lagi. Cahaya keemasan datang menyilaukan dari langit dan mendarat langsung di tubuh Yuanen Yehui. Sesuatu yang aneh terjadi. Ada Yuanen Yehui lain yang terpisah dari tubuhnya sendiri. Dia tidak memiliki kewaspadaan yang sama di matanya seperti Yuanen Yehui, tetapi sisa penampilannya persis seperti bentuk malaikat jatuh. Cloning. Itu adalah keterampilan jiwa keempat Wu Rui. Dengan 4 keterampilan sistem kontrol yang teleportasi, bin, reflective mirror, dan cloning, Wu Rui telah peringkat sebagai master jiwa tipe kontrol atas di kelas 1 kelas 1. Dia juga diberikan kesempatan untuk suatu hari memasuki pengadilan dalam. Yuanen Yehui sedikit terkejut saat dia menghadapi salinannya sendiri. Taktik lawannya benar-benar tak ada habisnya. Namun, setelah mendapatkan banyak pengalaman pertempuran, ia tahu bahwa duplikat yang dibuat menggunakan keterampilan cloning akan jauh lebih lemah dibandingkan dengan aslinya. Kalau tidak, itu tidak lagi sesederhana keterampilan jiwa. Tiba-tiba, tubuh Yuanen Yehui menjadi sedikit ilusi saat dia berlari maju dengan pedangnya dipegang secara horizontal. Gambar bayangan muncul dari pedang setan bayangan di tangannya. Pada saat yang sama, tirai kegelapan mekar dari tubuhnya dan segera menutupi seluruh cincin pertempuran. Klon memiliki semua keterampilan jiwa yang dimiliki Yuanen Yehui, tetapi kekuatannya hanya 60% dari miliknya. Wu Rui bisa mencapai 80% jika dia berhasil meningkatkan keterampilan jiwanya ke cincin jiwa hitam di masa depan. Dia bahkan bisa mencapai 90% jika dia memiliki cincin jiwa 100.000 tahun. Namun, dia tidak bisa melakukan itu saat ini. Tujuan utama klon adalah untuk memberinya waktu untuk mencari celah untuk menyelinap dalam serangan. Kusut besar tanaman merambat berlari ke arahnya begitu klon muncul. Tirai kegelapan menyebar pada saat yang sama. Di dalam tirai kegelapan, teleportasi akan sangat terpengaruh karena Yuanen Yehui akan dapat segera memberitahukan lokasinya, kemanapun ia berteleportasi.